Selamat sore semuanya, balik lagi sore hari ini di Instagram liveopini.id bersama UMKM. Sebelumnya perkenalkan nama aku Pita. Ini adalah Instagram liveopini.id bersama UMKM episode ketiga. Hayo, pada ngikutin gak episode-episode sebelumnya? Jadi episode pertama itu waktu itu 2 minggu yang lalu aku ngobrol sama Mas Toma, basisnya grup band Moka. Itu dia ownernya dari Kedai Gelojoh. Terus episode kedua itu ada aku ngobrol sama Kak Marlin yang sekarang bantuin mamanya di UMKM-nya Dapur Mana. Dan hari ini aku akan ngobrol bersama Kak Ola Harika, seorang party planner yang nanti kita bakal seru-seruan ngobrol banyak banget. Dan buat teman-teman mungkin yang belum tahu apa sih Bersama UMKM itu. Jadi Bersama UMKM adalah salah satu programnya Opini untuk mendukung UMKM di Indonesia agar bisa melewati krisis ekonomi yang sekarang ini sedang terjadi. Jadi kalau seandainya kamu kalau kamu punya UMKM dan mau UMKM kamu itu ikut diviralkan, itu kamu nanti siapin satu pertanyaan untuk Kak Ola ya. Itu formatnya udah aku tulis di pin komen, udah kelihatan kan ya. Jadi akun Instagram UMKM kamu, spasi pertanyaannya. Karena nanti satu penanya terbaik itu akan kita pilih untuk bisa logo UMKM-nya tampil di salah satu videonya Mr. Kece yang programnya namanya Berita Buru-Buru. Bakal seneng banget, bakal happy banget pasti karena yang nonton videonya Mr. Kece itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu di YouTube. Jadi nanti logo UMKM kamu tuh bisa dapat exposure gratis gitu loh dengan nyiapin satu pertanyaan aja untuk Kak Ola Harika pada hari ini. Oke, aman semuanya. Sepertinya Kak Olanya sudah ada. Coba aku langsung undang ke sini. Sudah masuk kah? Halo, halo. Hai. Hai Kak Ola. Hai. Suara aku jelas nggak? Jelas suaramu jelas di aku. Apa kabar dirimu? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini kelihatannya kita sama-sama di kamar aja ya, karena nggak bisa kemana aja ya. Oke. Tadi kamu agak ngadet-ngadet dikit. Oke, nggak apa-apa. Kak Ola, jadi dirimu ini kan owner dari Little Thoughts Planner ya? Ini aku muter-muter. Oke, udah. Iya. Agak muter-muter ya ininya ya? Mungkin mau join ulang? Kak Ola mau join ulang mungkin? Oke, ini udah sih di aku sih. Mbak? Udah di aku udah. Oke, udah aman ya, Oke, Nah Kak Ola hari ini kita selama 30 menit ke depan akan ngobrol bareng tentang Little Thoughts Planner, tentang gimana Kak Ola nih selama pandemi ini melewati masa pandemi inilah. Boleh dong Kak, mungkin diceritain dulu Kak Ola dan Little Thoughts Planner ini kayak gimana sih awalnya? Ya, jadi awalnya aku kurang lebih udah 10 tahun ya berkecimpung di dunia party planner. Awalnya itu secara bener-bener terjun di dunia party planner itu waktu anak aku ulang tahun pertama gitu. Aku ngedekorin ulang tahun anakku yang pertama, terus banyak yang komen waktu itu, wah bagus banget nih dekornya, karena pada zaman itu 10 tahun yang lalu itu belum ada, paling cuma 2 atau 3 party planner lah gitu. Nah, kemudian banyak juga teman-teman aku yang kebetulan emang selebriti, terus dia juga minta didekorin. Pada saat itu zamannya Twitter, kemudian mereka banyak posting di Twitter, dan zaman awal banget Instagram, akhirnya mulai berkembang deh itu, dari mulut ke mulut gitu. Oke, berarti kalau Kak Olay sendiri udah 10 tahun di party planner, tapi Little Thoughts-nya sendiri udah berapa tahun berjalan tuh Kak? Udah 10 tahun juga 10 tahun berarti? juga, iya. Wow, oke. Nah, waktu itu berarti pernah dapet ini nggak sih Kak, kayak klien yang mungkin tadi kan Kak Ola sempat bilang teman-temannya beberapa banyak yang public figure juga gitu. Cuman mungkin ada nggak sih klien yang paling mungkin paling seru ngerjain waktu itu pas ngedekornya dan lain-lain? Kalau dilihat-lihat sih, aku dari 10 tahun nih. Nah, 5 tahun itu aku masih gimana ya, masih berjuang lah untuk mendapatkan klien. Jadi aku waktu itu masih ngeblast di BlackBerry untuk promosi, terus nawarin teman-teman deket aku untuk didekorin partinya. Setelah 5 tahun aku baru merasakan klien yang mencari aku gitu. Jadi emang aku tuh banyak belajar juga dari
kesalahan aku mungkin, terus ada juga kayak oh kita semakin banyak pengalaman semakin banyak belajar juga sih, jadi kayak makin hari makin kita perbaikan terus sampai sekarang aku ngerasa dekor aku tuh udah jauh banget berkembangnya dengan trial and error, belajar terus ya. Banyak juga selebriti, bahkan kemarin tuh aku bener-bener lumayan bangga sekali karena Bapak Luhut Panjaitan minta didekor oleh kita. Terus Bapak Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Bapak Lutfi. Terus ada waktu kemarin juga Bapak Setia Novanto pada beberapa tahun, 4 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Terus tahun lalu juga Bapak Erlangga Hartarto. Selebriti sih hampir rata udah hampir semua ya. Ada Raffi Ahmad, ada kemarin Paula Baim, terus Ayu Dewi, terus Karissa Putri, Raisa, Hemis. Pokoknya Raisa satu keluarga udah sama aku deh didekorin. Olah Kemarin yang Ramlan gitu. babynya pas ulang tahun ya kak ya. Siapa? Yang Raisa ya? Babynya Raisa. Aku Iya, lihat di jadi Instagram keluarga udah juga. satu keluarga ya, ya Raisa, Hemis sama anaknya udah aku dekorin. Oke, oke. Gitu. Nah, melihat sekarang lagi pandemi gini, kalau dari Kaula Mm-mm. sendiri mungkin boleh diceritain gimana sih dampak yang paling berasanya gitu. Pasti kan semua acara juga tiba-tiba nggak bisa ada gitu kan. Apakah Mm-mm. kemarin ada cerita tiba-tiba di cancel atau gimana? Berdampak banget karena aku party ya, semua orang bakal Mm-mm. ngumpul di satu tempat Mm-mm. bersama-sama bareng-bareng. Cuman Mm-mm. waktu PSBB udah banyak banget tuh event yang kita cancel, di cancel juga sama klien karena emang tidak bisa, kan PSBB kan kita nggak bisa keluar rumah juga. Akhirnya karena kebanyakan di rumah, biasanya aku sibuk banget seminggu bisa 3 sampai 4 kali event. Sekarang aku diem-diem di rumah nonton TV melulu, rebahan aja, tiba-tiba banyak nonton berita, wah banyak banget pada Maret tuh ya, Maret pertengahan sampai akhir, itu banyak banget berita bahwa pemerintah kekurangan APD Oke, gitu. Itu oke, aku oke. mendengar berita itu terus-terusan, akhirnya ya udah deh, pandemi begini, banyak juga karyawan aku atau pengrajin aku yang harusnya bekerja jadi nggak bisa. Ya udah kita bikin face shield yuk Mm-mm. gitu. Aku juga pengen mereka yang tadinya Mbak, aku kalau nggak ada kerjaan pulang aja nih, itu kan kayak dijelek. Aduh jangan dong, Mm-mm. maksudnya mereka Mm-mm. juga punya tanggung jawab untuk keluarganya kan, untuk bisa Mm-mm. menafkahi. Jadi aku juga kayak oke, gue bikin sesuatu dengan ide kreatif, apa ya yang bisa aku kerjain gitu. Akhirnya aku membuat face shield. Waktu itu aku dikirimin video tutorialnya oleh mertua aku. Jadi aku pada saat itu tidak pernah nunggu lama gitu. Begitu dapat ide, begitu mertua aku kirim, langsung hari itu aku bikin gitu. Aku Oke, punya bahannya oke. semua di workshop, bikinlah. Pada saat itu malam itu udah jadi nih satu. Jadi satu aku foto, Mm-mm. aku posting lah di sosial media aku. Aku bilang kita membantu pemerintah untuk apa ya, memberikan donasi untuk tenaga medis garda depan pada saat itu, dengan Mm-mm. membayar 100 pieces harga 2,5 juta, kalian cuman membayar biaya produksi. 100% saya serahkan kepada pengrajin, tidak ada keuntungan untuk saya, karena niatnya emang bantu. Yang penting pengrajin saya punya penghasilan. Akhirnya saya jual lah itu paket donasi, dan itu laku banget. Sehari saya menghasilkan 1.000 pieces facial. Terus Oke. pengirimannya ke rumah sakit itu pakai apa ya, kayak ya udahlah karena ini aku pengen bantu juga, mumpung lagi banyak waktu luang, aku mengirimkan lah. Waktu itu aku pada saat itu Bluebird lagi banyak sedih juga lah, mereka tidak mempunyai apa penghasilan karena waktu itu PSBB Penghasilan, dan yes. tidak ada aktivitas. Jadi akhirnya saya menggunakan jasa Bluebird lah untuk mengirim donasi-donasi itu supaya Oke. apa supir Bluebird pun juga bisa menghasilkan pada saat itu. Akhirnya Yes, yes. sehari sampai sekitar berapa bulan ya, jadi aku udah mengirimkan sekitar 30.000 face shield ke seluruh Indonesia gitu untuk Wow. didonasikan. Oke. Jadi itu salah satu pencapaian Little Tots Planner di saat pandemi, kita bisa menghasilkan 30.000 face shield dan disebarkan ke seluruh rumah sakit untuk tenaga medis garda depan. Nah, pada Oke, saat itu oke. juga Wow, wow. teman-teman aku juga banyak, aku pengen dong punya face shield gitu kan, pengen ke rumah sakit, misalnya dia mau ngecek
kesehatan. Terus ada yang pengen ke supermarket, ada yang pengen ketemu Mm-mm. orang tuanya tapi takut. Nah, itu tuh banyak Mm-mm. banget juga. Akhirnya saya menjual lah itu untuk dijual di e-commerce waktu itu. Jadi aku Oke. jualannya juga gila banget, laku banget. Waktu itu bisa sekitar 500 sampai 1.000 per hari. Wow, wow, oke, oke. Berarti Mm-mm. awalnya face shield itu kan dibikinnya untuk langsung ke rumah sakit, tapi setelah setelah Mm-mm. mungkin waktu itu selang beberapa waktu, akhirnya Kaola jual lewat e-commerce juga ya akhirnya ya. Iya, sebulan lah setelah setelah aku menjalankan donasi karena itu semua aku kerjain sendiri Mbak. Mulai Yes, dari yes. menghubungi calon itu karena aku nggak punya pegawai juga untuk mereka ya udahlah aku kerjain semua sendiri gitu karena biasanya kerja Mm-mm. juga ya udah akhirnya aku menikmati membuat apa ya menghubungin calon pembeli waktu itu karena biasanya ngurusin klien ini nggak ada ya udah aku ngurusin donasi menghubungi pihak rumah sakit mengirimkan ke Mm-mm, pihak mm-mm, rumah sakit gitu mengucapkan mm-mm. terima kasih terus memberikan report kepada donatur yang udah mengirimkan bantuannya gitu. Kita juga alhamdulillah aku punya banyak teman yang barang-barang donasi itu nyampe juga di Kalimantan, di Papua, di Mm-mm, mm-mm. Aceh, di Medan gitu. Jadi hampir seluruh seluruh pelosok tanah air gitu. Yes, yes, yes. Emang biar Nah, kadang-kadang biayanya juga mahal kan untuk mengirim gitu kayak harus bayar waktu itu JNE atau apa gitu aku ya nggak apa-apa pakai uang aku karena eh, mm, kadang-kadang donatur juga kan nggak mungkin aku mintain Mbak ini butuh untuk pengiriman kadang-kadang mereka juga malah mm-mm, di charge aja untuk pengirimannya gitu kadang-kadang kalau yang nggak ada ya mm-mm. udah aku bantuin juga gitu karena pada saat itu beneran berita pemerintah belum siap untuk pengadaan face shield pengadaan APD dan APD pun Yes. teman aku yang punya banyak konveksi pada saat itu menghubungin aku untuk membantu juga gitu jadi pada saat itu aku menggunakan link-link aku banyak banget untuk bisa membantu pemerintah lah. Oke. Nah, waktu awal transisi ini, kalau dari Kaola sendiri, pasti kan ngerasa banget bedanya biasanya ngedekor suatu acara gitu, maksudnya Mm-mm. balon-balon dan lain-lain, mungkin meja Mm-mm. dan... Nah, kalau dari Kaola sendiri, gimana sih rasanya tiba-tiba berubah drastis gitu loh dari seorang party planner, tiba-tiba sekarang produksi facial? Ya, balik lagi Mbak, kita ini di saat lagi susah, nggak bisa mengharapkan semuanya gampang. Jadi aku benar-benar beradaptasi lah gitu dengan Mm-mm. keadaan. Karena di dalam bisnis ini kita kalau misalnya semua mulus-mulus aja ya kan nggak ada hambatannya juga nggak seru. Makanya waktu aku mendapatkan berita PSBB, mulai aku Mm-mm. juga panik pada saat itu. Oke, facial jalan, party planner aku juga nggak mau aku malah nggak diurus gitu karena aku ngurusin face shield. Aku akhirnya berkomunikasi lah sama beberapa temen aku. Oke, kita bikin aja deh party di rumah aja dengan backdrop yang Mm-mm. sederhana. Jadi orang-orang tetap bisa berfoto dengan keluarganya. Kalau misalnya mau yang lebih murah bisa eco-friendly dengan cardboard. Pada saat itu aku bikin juga dan banyak banget peminatnya. Cuman Mm-mm. karena Little Touch Planner itu punya klien kelas middle up gitu ya, mereka juga Mm-mm. nggak mau yang sederhana gitu. Jadi kadang-kadang, Mbak, aku karena udah pakai Little Touch, aku pengen yang bagus sekalian. Aku pengen yang ekstra lah, tapi emang ukurannya mungkin tidak bisa kayak kita bikin di ballroom. Mungkin kalau di rumah ya 3 meter kali 3 meter gitu. Jadi aku emang melakukan adaptasi lagi nih pada saat pandemi. Oke, kita ngikutin aja nih. Mungkin kita tidak bisa menjual eventsnya. Misalnya ada MC, ada acara, ada macam-macam gitu. Sekarang aku cuman backdrop, mungkin ada dessert table, birthday cake, sama foto gitu aja sih. Mm-mm. Gitu. Ama Oke, mungkin oke. table setting kayak family member aja 5 orang atau 10 orang mereka Mm-mm. di satu rumah gitu. Eventnya juga lebih intimate ya, kayak lebih keluarga Iya. gitu, maksudnya nggak yang rame atau gimana. Nah, waktu Mm-mm. di Little Tots ini sendiri, Kaola punya staff berapa banyak? Waktu pas masih yang lagi seminggu tuh bisa 3-4 acara itu. Aku sebenarnya belajar dari suami aku tidak mau membuat company yang banyak sekali karyawan gitu. Aku Mm-mm. beneran stay small aja, misalnya cuma 5 sampai Mm-mm. 7 karyawan. Kemudian sisanya aku Oke. emang by project gitu. Oh, Jadi oke.
pengrajin-pengrajin aku tetap kayak memberikan mereka pekerjaan gitu, karena pada saat sebelum pandemi emang pekerjaan itu pasti banyak banget lah kalau mereka itu bakal hidup banget dari eventnya kita. Cuman karena setelah pandemi aku jadi harus mempunyai ide kreatif supaya mereka tetap bertahan. Misalnya aku bikin face shield, atau mungkin sekarang aku lagi develop lagi pengen bikin apa nih gitu. Jadi emang harus mempunyai banyak ide yang kreatif gitu, ngelihat Kreatif, kita yes, ngeliat juga, yes. iya, kebutuhannya untuk pandemi ini kira-kira apa gitu. Jadi emang banyak mikir, banyak bertanya sama teman gitu, banyak bertanya sama apa kayak klien, kebutuhannya kira-kira tuh lagi apa nih gitu. Jadi emang aku banyak mikir sih kalau selama pandemi ini. Bagus Kak, biar kita nggak stres juga gitu, cuman denger berita-berita serem aja, terus kayak kitanya dipaksa Iya. untuk nggak bisa ngapa-ngapain dan lain-lain tuh kayaknya aduh bisa stres Mm-mm. sendiri nanti. Nah waktu pas ngerjain, oh ya ada barang lain nggak sih Kak selain face shield tadi, ada apa aja sih yang Kalau APD? facial sih aku sampai ngeluarin tiga series. Jadi yang pertama itu Mm-mm, yang ketutup banget atasnya, kemudian yang mm-mm. kedua yang bisa dinaikin, nah yang ketiga yang kacamata. Nah kacamata ini aku punya 8 varian gagang warna-warni gitu. Nah tapi kalau aku Wow. lihat sekarang emang pemakaian face shield itu menurun banget gitu, Mm-mm, karena orang mm-mm, mikirnya dengan memakai surgical mask, cuci tangan dan menjaga jarak itu menurut aku juga sudah sangat aman gitu kan. Cuman mm-mm, selama kita nggak membuka masker, menurut aku juga itu udah aman gitu. Aku juga nggak tahu mm-mm. kenapa sekarang apa ya, daya beli untuk facial memang lagi menurun banget. Makanya aku karena menurun, aku langsung ya udah kita balik ke dekor lagi. Tapi tetap menjual facial di e-commerce gitu. Kalau kalian mau beli tetap ada Oke, nah face gitu. shieldnya itu berarti di e-commerce dijualnya tetap di bawahnya Little Thoughts Planner ya, di dalam di Iya, e-commerce ini. Oh, iya. oke. Oke, nah mungkin PSBB acaranya acara yang lebih intimate, lebih kecil. Tapi sebenarnya Mm-mm. kalau terapkan sendiri gimana sih edukasi protokol kesehatannya buat mungkin ke staffnya atau mungkin ke yang memang ngadain acaranya kayak gitu, ada nggak sih Kak? Kalau aku pribadi dan karyawan aku itu aku pribadi sih sangat-sangat parno ya. Jadi aku benar-benar semua tim kita wajib menggunakan surgical mask, terus sarung tangan pada saat kerja. Kalau emang dibutuhkan kita pakai face shield. Nah, kebanyakan juga calon klien aku memberikan rapid test sebelum kita masuk ke dalam rumahnya mereka gitu. Agak Itu buram ya? penting juga. Tadi sempet kayak muter-muter gitu sih Kak beberapa kali, cuman nih udah Iya. oke deh, oke. Nah, oke, sebelum aku lanjut Kak, aku mau ingetin dulu buat teman-teman yang udah nonton nih, yang udah masuk ke Instagram Live Opini, jangan lupa kalau seandainya Mm-mm. kamu punya pertanyaan untuk Kaula, langsung aja tuh format pertanyaannya kalau kamu punya UMKM juga dan mau UMKM kamu itu tampil di salah satu videonya Mister Kece, yaitu program berita buru-buru yang di YouTube itu kamu bisa ditonton puluhan bahkan ratusan ribu orang. Pasti kan kamu pengen juga kan UMKM-nya viral. Itu format pertanyaannya kamu akun Instagram UMKM kamu pasti pertanyaannya. Nanti Kaula akan aku bacain bro pertanyaan yang datang dari teman-teman yang udah nonton nih di sini. Oke. Kita lanjut. Mm-mm. Kayaknya nih udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Oh, kalau Ya, ada face shield-nya nggak sekarang nih di sini? ada Deket sini. nih Boleh, face mau shield-nya lihat. aku. Oh, Ini fancy. fancy, ada Warnanya juga hologram, lucu-lucu, iya. ada yang biru, Oh, lucu banget. terus Kalau ada cewek, yang apalagi ungu. terutama cewek ya kak ya. Kalau pakai baju Iya. apa, face shield-nya harus sama warnanya kan. Gitu. Oke. Berarti sekarang tadi lagi menurun ya kayak penjualan face shield-nya Iya, sendiri cuman ya. iya ada aja, cuman tidak seperti awal-awal pandemi, karena aku juga ngelihat orang-orang sekarang dengan menggunakan surgical mask aja Mm-mm. udah aman gitu. Emang kita tetap selalu melihat perkembangan-perkembangan yang setiap hari selama pandemi ini berubah terus kan. Baik Mm-mm. angka angka terinfeksi, Mm-mm. keputusan-keputusan pemerintah itu kan berubah terus. Jadi kita benar-benar cuma ngikutin, menunggu aja. Jadi kita nggak bisa
apa ya, bisnis itu juga tidak bisa untuk jangka panjang. Jadi apapun yang kita putuskan adalah untuk gitu. Jadi emang, aduh, semoga kalian apa ya, UMKM yang sedang pengen mulai, coba aja dulu. Karena kalau kalian coba, kalian pokoknya barang yang kalian jual juga harus punya quality ya, gitu. Dan promonya, karena orang sekarang banyak di rumah aja, promo Instagram, sosial media itu sangat-sangat bagus lah. Apalagi kalian punya banyak teman, bisa minta tolong teman kalian untuk membantu promo. Misalnya sehari nih kalian promoin 30 teman kalian untuk berbarengan gitu ya, ya mereka juga apa ya, orang-orang juga bakal bisa ngeliat sih, bisa lebih lebih Yes. aware-nya dapat lah gitu. Yes, yes, yes. Gunakan platform Mm-mm. sosial mediamu sebaik-baiknya ya. Apalagi untuk pelaku UMKM sekarang tuh Instagram gitu kan cepat banget kan beritanya kesebarnya juga. Iya. Ini kayaknya aku mau langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Dari Mm-mm. iputu@siblingbali.co. Hai Kak, mau tanya, sebagai pengusaha, bagaimana pendapat tentang UU Cipta Kerja di masa pandemi? Apa akan menguntungkan pekerjaan dan mendapat investasi dari pengusaha lokal? Gimana? Kayaknya internet aku lagi agak ini ya. Aku takut nanti kalau Iya, aku back kalau aku muter-muter kah atau suaranya putus-putus? kamunya agak blur. Oh gitu, akunya agak blur. Jadi malu Enggak aku kan kalau ya? blur. Aku enggak sih. Heeh. Cuman sekarang masih agak blur juga ya, Kak? Masih Agak blur ya? delay, agak delay. Oh gitu. Heeh. Oke, oke. Nggak apa-apa. Tapi suara aku kedengeran jelas kan ya, Kak ya? Kalau suara. Jelas, jelas. Oke, nggak apa-apa. Nah, Oke, mm-mm. ini aku coba baca lagi pertanyaannya ya, Kak. Ini mau tanya sebagai Kaola nih sebagai pengusaha, bagaimana Mm-mm. pendapatnya tentang UU Cipta Kerja di masa pandemi ini? Apa akan menguntungkan pekerjaan dan mendapat investasi dari pengusaha-pengusaha lokal? Cipta kerja tuh Duh, undang-undang. dirimu ngadet-ngadet. Aduh, apa internet aku ini ya? Di aku Aku enggak takut. sih, Oke. Nah, ini oke. masih ya. Nyala, udah sih, udah tes, Mm-mm. aman. Gambarku jelas, Kak? Oke, Hilang-hilang. aku coba ya. Heeh. Aku coba ke pertanyaan lain dulu ya, Kak ya. Sebagai brand baru, sebaiknya kita menjadi follower market atau challenger market, Kak? Terima kasih, katanya. Sebenarnya kalau kamu ngerasa produk kamu itu bagus banget, kenapa nggak jadi challenger gitu. Hmm, Tapi kalau masih mulai-mulai ya coba aja, tes market aja dulu gitu. Kalau aku juga dari zaman dulu awal mulai beneran niat apa ya, kayak coba aja dulu gitu. Dijalanin lah, setelah 5 tahun aku baru merasakan oke nih, jadi nggak langsung juga kita tiba-tiba booming, nggak gitu. Aku proses sampai kayak gini tuh 10 tahun beneran harus. Kenapa Little Tots dipakai sampai 10 tahun dan berkembang bagus gitu, karena aku tuh selalu ada di lokasi saat misalnya dekor atau loading tengah malam. Aku harus ada membalas WhatsApp klien, tektokan klien itu gampang di reach lah gitu. Dan klien juga punya trust sama aku, dan trust itu beneran tidak bisa kalian apa ya, itu udah harga mati lah gitu. Kalau orang mau memakai jasa kita ya kita harus bertanggung jawab, apa ya, punya orang tuh sampai punya trust itu juga proses gitu. Gimana orang kalau bisa kita deliver yang lebih dari yang mereka pikirkan gitu. Misalnya Ekspektasi, kalau yes. misalnya iya, ekspektasinya harus wow, Ola ternyata bisa lebih keren ya daripada yang kamu udah kirimin desain ke aku gitu. Oh, ternyata bisa lebih. Itu kan rasa itu yang bisa mereka ceritakan ke calon-calon klien lain gitu. Itulah yang membuat Little Tot sampai bisa bertahan sampai sekarang gitu. Dan aku orangnya juga tetap
senang belajar, tetap perbaikan terus, tetap introspeksi diri, apa yang kita kurang, apa yang kita punya kelebihan apa, dipertahankan, apa yang kita punya kekurangan, dirubah lebih baik lagi, tetap belajar, walaupun udah 10 tahun, bukan berarti kita ngerasa di atas awan, nggak juga. Aku tetap masih nggak pede, dan aku paling takut di komplain sama klien. Jadi aku harus bener-bener apa ya, aku tuh orangnya tegangan tinggi. Emang iya, karena aku beneran takut jangan sampai orang udah bayar mahal terus nggak happy gitu. Itu yang paling menjadi pedoman aku lah, mantra aku lah gitu. Ya sebenarnya selama 10 tahun ini kan juga pasti banyak banget melewati yang trial and error lah, mungkin ya ada pasti naik turun juga gitu kan ya Kak. Iya. Itu tadi pertanyaannya, sorry ini nggak aku baca, itu tadi pertanyaannya dari Alif Saputra @coffeeinland. Aku lanjut, ini dari loli_bubble.creamcheese_Jakarta. Kak mau tanya dong gimana caranya asah mental usaha agar lebih giat, khusus untuk anak-anak muda. Mungkin dari Kak Ola sendiri ada tips and triknya kah? Asah mental. Mentalnya jangan gampang, apa ya, jangan gampang pede, cepat-cepat gitu, jangan terlalu pede sama, ya aku sih orangnya kayak, misalnya aku lagi sibuk banget nih sama dekor gitu, tapi aku tetap konsisten gitu dengan pressure aku ini, aku latih gitu untuk, oke, sekarang misalnya aku harus menghadapi 3 klien yang cerewet banget gitu kan. Kemudian aku harus besok pagi standby barang-barang dekor, harus misalnya loading pagi banget, sementara yang aku harus menjawabin semua. Tapi proses apa ya, kayak batin aku tuh tegang banget, tapi aku harus menjalani. Misalnya aku tetap menjawabin klien-klien aku yang nanya terus kemudian memberikan kayak pagi-pagi aku harus ada di lokasi, aku tetap. Jadi emang melawan rasa takut, melawan rasa nggak pede, melawan rasa apa ya, kayak kalau kita takut, kalau kita nggak pede, itu juga nggak baik kan untuk bisnis kita. Jadi emang aku selalu melawan rasa-rasa itu, walaupun sebenarnya berat banget gitu, karena aku kan juga mendekor itu, kalau mendekor bikin event itu tegang banget, karena kita takut misalnya salah satu vendornya tiba-tiba meng-cancel gitu. Itu kan another story yang aku ada di pikiran aku, sampai wah, kadang-kadang ada rasa pikiran negatif, wah kalau misalnya si vendor ini tiba-tiba nggak bisa gimana, sementara besok udah mepet waktunya, gitu-gitu sih Mbak. Jadi aku harus melawan rasa itu dengan ketenangan dan dilawan lah gitu. Walaupun dalam hatinya emang tegang banget. Kadang-kadang kita mungkin kayak udah overthinking duluan sama hal-hal yang belum tentu terjadi, ya kan? Itu kejelekan aku sih. Jadi kayak kadang-kadang menjadi bagus juga, karena aku orangnya lebih aware. Misalnya aku takut ini, jadi aku supaya tidak terjadi, aku harus apa gitu. Emang ada rasa itu sih gitu. Oke, nah ini kayaknya ini pertanyaan terakhir dari audiens nih, dari @myshita. Halo Kak Ola, Kak mau tanya dong Kak Ola, apa yang beda dari Little Thoughts Planner dari sebelum dan sesudah pandemi selain penggunaan protokol kesehatan? Karena kalau zaman dulu sebelum pandemi, event itu kan yang aku deal itu banyak banget. Misalnya ada MC, ada sound system, ada lighting, ada vendor segala macam. Sementara kalau sekarang tuh aku cuman backdrop, table setting, bunga, itu aku bisa lebih banyak lah sisa waktu dan perhatian aku untuk detailnya gitu. Karena kalau misalnya di sebelum pandemi itu banyak banget kan yang aku harus urusin lah gitu. Kalau setelah pandemi kan kita nggak bisa berjualan banyak-banyak ya, cuman backdrop, table setting, sama mungkin ada fotografer atau dessert table. Nah, karena aku punya banyak waktu, jadi aku lebih punya apa ya, punya konsentrasi yang banyak lah untuk membuat ini lebih cantik, karena emang tidak banyak, misalnya kita biasanya party 100-200 orang, tiba-tiba cuma 10 orang gitu. Itu yang membuat aku bisa lebih berkreasi, lebih
maksimal lagi gitu. Lebih fokus, Kalau lebih untuk detail ke ya kalau untuk kalau protokol kesehatan, tim kita sih insya Allah mengikuti protokol kesehatan karena emang aku Parno dan aku selalu memprovide si surgical mask, face shield, terus sarung tangan gitu. Itu dan dipastikan semua tim kita tidak suhunya juga normal gitu sih Mbak. Oke, oke. Nah, ini Mm-mm. kayaknya pertanyaan terakhir nih buat Kak Ola karena waktunya juga udah 30 menit lebih sedikit. Boleh dong Kak Ola ada pesan-pesan nggak buat teman-teman opini? Siapa tahu dari mereka ada yang baru mau memulai UMKM juga atau sekarang sedang sama-sama berjuang juga. Mungkin ada pesan-pesan apa yang bisa disampaikan dari Kak Ola? Jangan jangan ragu untuk usaha yang kalian jual itu juga harus value-nya lebih baik dari produk-produk yang lain karena orang zaman sekarang itu udah pinter gitu. Mereka juga ngerti gitu. Oh, ini produk ini nilainya segini, produk ini nilainya segini. Kalau bisa jangan buru-buru lah untuk kalau produk kalian tuh belum terlalu bagus karena kalau produk kalian bagus, kalian punya foto yang bagus, kalian tuh pasti bisa one step ahead lah dibandingin orang-orang yang baru mau mulai produknya biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau bisa produk kalian harus bagus, kemudian punya standar tinggi lah, misalnya kayak packagingnya oke, terus kalian harus ada bedanya dari produk-produk yang lain gitu. Terus kalian punya gunakan teman-teman kalian dulu deh untuk membantu promosi gitu. Atau Yes. kalau punya teman selebriti, minta tolonglah pada mereka untuk mensupport dagangan kalian. Nah, kalau aku pribadi, orang-orang yang kadang DM aku untuk Mbak Ola tolongin dong postingin di sosial media, aku bakal membantu kalian banget gitu kalau misalnya mau mempromosikan karena di saat pandemi ini semua orang lagi susah. Jadi kalau misalnya Ya. kalian pelaku UMKM mau dibantu sama aku untuk dipromosiin yang baru mau mulai boleh banget gitu. Aduh, Kak Ola baik banget tuh buat teman-teman. Dengar kan tadi kan kalau seandainya kalian punya baru mau mulai atau kalian punya UMKM itu bisa DM Kak Ola. Dikasih exposure gratis tuh lumayan loh ya. Oke deh. Kak Ola, thank you so much atas waktunya udah mau Instagram live bareng sama Opini. Kak Ola sehat-sehat. Semoga Amin, semuanya sama-sama. lancar. Semuanya lancar, fashionnya lancar. Kalau misalkan ada party-party yang kecil-kecil, yang intimate bersama keluarga juga semua dilancarkan. Pokoknya sehat-sehat ya Kak Ola Amin. ya. Thank you ya Thank you Mbak. so Sehat-sehat much. juga. Ya, Ya, bye-bye. bye. Thank you. Oke, wow, nggak kerasa. Ini kayaknya hari ini kayak berasa diburu-buruin gitu. Lagi seru-seru ngobrol, tiba-tiba udah 30 menit, udah 30 menit. Nggak kerasa udah 30 menit ya. Teman-teman semua gimana? Seru banget kan ngobrol-ngobrol sama Kaola. Tadi mohon maaf, ada sempat internetnya naik turun. Di aku tuh kayak Kaola muter-muter atau mungkin internetku bisa jadi juga. Aku mau umumin nih tadi satu penanya terbaik yang UMKM kamu, logo kamu bisa masuk ke salah satu videonya Mr. Kece berita buru-buru programnya, yaitu ada @caffeinland. Yeay! Selamat ya, nanti kamu dihubungin sama timnya Opini dan tadi kita udah ngobrol sama Kaola. Jangan lupa Rabu depan itu kita masih ada Instagram Live Opini.id bersama UMKM tanggal 14 Oktober jam 5 sore juga, jadi catat tanggalnya. Atau kalian kalau belum follow Opini nih, siapa tahu nih ada yang belum follow Opini, turn on notification. Jangan lupa nanti minggu depan ketemu lagi sama aku, insya Allah. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Ashram Sharifar, seorang sutradara yang juga menjadi co-founder dari Drive-In Senja. Ayo, pasti anak-anak zaman sekarang tahu nih Drive-In Senja. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Oke deh, kalau gitu terima kasih teman-teman udah ngikutin aku dari awal. Hari ini seru banget. Jangan lupa, pokoknya minggu depan 14 Oktober di jam 5 sore bakal ada Instagram Live Opini.id bersama UMKM episode yang keempat ya. Terima kasih semuanya, dan kalau kamu punya UMKM dan pengen UMKM kamu diviralin langsung sama Opini, jangan lupa email ke info@opini.id. Di situ kamu bisa ceritain UMKM kamu itu, bisa kirimin profilnya lah UMKM kamu itu apa. Nanti siapa tahu kamu yang terpilih bisa ikut kita viralin. Oke?
Terima kasih semuanya. Selamat sore, sehat-sehat, tetap semangat. 2 hari lagi kita menuju weekend. Oke, bye-bye. Thank you semuanya.